Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam TVRI Bengkulu, apa warahmatullahi kabar Anda? wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Friko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Brendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik. Kali ini membahas terkait dengan tema pemilu. Tentunya tema hari ini merupakan atau yaitu janji politik paslon. Nah, ini akan kita bahas bersama tentunya dengan narasumber yang hadir pada kali ini di studio TVRI Bengkulu. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bang Leo Fadli Bakti, ini perwakilan dari Pemuda Bengkulu. Assalamualaikum Bang Leo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya lagi pilek ya hari ini. Oke, terima kasih Bang Leo sudah hadir. Nanti kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu hari ini juga sudah hadir narasumber kita. Seperti biasa sudah ada Bung Beliansori, ini perwakilan dari aktivis. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apalagi ini menjelang detik-detik, bukan detik-detik, ini tinggal menghitung hari gitu ya. Tinggal menghitung hari untuk pelaksanaan atau pesta demokrasi kita nih. Dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas terkait dengan janji politik paslon. Ini seperti yang kita ketahui memang saat ini kampanye pemilu ini sudah dimulai ya. Dan banyak janji yang diumbar dari masing-masing calon, menyampaikan visi dan misi mereka, mengumbar janji-janji terkait apa yang akan mereka lakukan nanti jika terpilih. Dan tentunya juga menghadiri berbagai acara dan beradu pemikiran lewat pidato dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan kita bahas bersama, gimana nih kita mengawal janji dari paslon yang memang saat ini sedang jadi perbincangan. Nah, mungkin ke Bung Beliansori terlebih dahulu. Nih, kalau kita bicara soal janji-janji, saat ini lagi masa-masa kampanye nih. Pasti mereka akan menyampaikan nih janji mereka, visi misi mereka nanti ketika mereka terpilih nih. Mungkin boleh tanggapannya nih seperti apa sebelum kita nanti membahas lebih jauh nih. Ya, baik, terima kasih Bung Moderator. Ya. Ini tema kita ini sangat berat sebetulnya kan. Karena kalau bicara program, bicara janji sangat banyak sekali bertebaran, dan tentu kita harus membedah visi dan misinya. Sementara kalau kita ingin bedah semua visi dan misinya tidak akan cukup habis waktu kita nanti selama berapa hari-hari. Iya. Dengan waktu yang 1 jam benar durasi kita. Nah, kalau kita lihat, kita baca bagaimana visi misi, karena kan masyarakat itu kan menilai dari visi misinya kan. Kalau untuk pasangan Prabowo itu pasangan nomor urut 2, gemoy ya. Iya. Ada istilahnya semua sekarang ya. Dengan visinya bersama menuju Indonesia, bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Iya. Nah, ini dari paslon nomor urut 2. Kemudian kalau Anies Muhaimin nomor urut 1 itu Indonesia adil makmur untuk semua. Iya. Nah, kemudian paslon 3 Ganjar Mahfud ini mengusung tema menuju Indonesia unggul. Itu visi misinya kan. Nah, visinya. Nah, dari turunan untuk mencapai visi itu ada namanya misi kan. Cara untuk menggapai visi itu namanya misi. Nah, misi ini penjabarannya banyak sekali, program-programnya untuk menggapai itu. Tentu tidak cukup waktu kita jelaskan dalam hal ini, dan apalagi membedah ketiga calon itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana janji, program, visi misi yang sudah disampaikan dengan rentan kampanye dan beberapa hari lagi akan berakhir masa kampanye ini, itu kita berharap sebetulnya janji-janji itu realistis. Memang kadang-kadang banyak yang bombastis kan. Ada yang menggunakan bahasa yang lebih bisa kemudian masyarakat awam menerimanya. Ada yang menggunakan level bahasa yang tinggi. Tapi sebetulnya masyarakat itu menginginkan bagaimana janji yang kemudian diucapkan ini betul-betul nanti terrealisasi. Nah, terkadang dalam setiap hajatan demokrasi, hajatan pesta demokrasi, janji yang dilontarkan itu adalah cara kalau calon yang tidak berintegritas itu cara mereka untuk menggait dari voter, menggait pemilih. Nah, kadang-kadang menggunakan sesuatu yang bombastis.
ingin mewujudkan puluhan juta lapangan kerja, ingin mengentaskan kemiskinan, ingin kemudian membuat ini, membuat itu. Nah, terkadang banyaklah obral janji yang kemudian pada realisasi setelah terpilih tidak bisa dijalankan. Gitu Dan ya. itu sering terjadi, baik itu di pesta demokrasi tingkat kabupaten kota, yaitu pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan wakil gubernur, sampai ke tingkat presidennya seperti itu. Banyak kemudian janji-janji itu tidak terrealisasi, dan masyarakat bisa memotret itu. Sebetulnya bagaimana seorang kandidat itu, apakah dia ini membual dalam rangka untuk mendapat simpati masyarakat. Nah, kalau kita petakan dari ketiga calon ini, bahwa kalau Prabowo Gibran itu akan mengusung keberlanjutan. Oke. Jadi sebelum kita membahas ke sana, memang ini masyarakat sendiri melihat bagaimana masyarakat sudah bisa menilai gitu ya, bagaimana realistisnya gitu ya dari janji-janji yang sudah disampaikan. Oke, mungkin ke Bang Leo terlebih dahulu. Mungkin kalau kita bicara soal janji ini, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bung Melensori terkait dengan apa saja nih janji-janji dari paslon kita, baik paslon 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Kalau dari Bung Leo ini perwakilan dari pemuda nih, seperti apa melihat hal ini? Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya, kita tuh lihat dari mana tempat pemilih itu berada. Kalau misalnya di kota, mungkin dia pengen banget tahu program, dibaca detail setiap berita, atau mungkin apa namanya, dari semua aplikasi media sosial mungkin dia ikuti, ini paslon ini kemana begitu kan. Tapi kalau untuk misalnya di kota, di pedesaan, mereka nggak terlalu pusing soal itu. Jadi siapa yang mereka lihat apa yang dia di depan mata dia, mungkin dari TV atau mungkin dia dari berhubungan dengan tetangga dan sebagainya, obrolan mereka kalau di pedesaannya, itu mungkin yang jadi pertimbangannya. Kalau untuk visi misi program kerja, mungkin perkotaan lebih melihat itu, dan juga mungkin orang-orang yang pendidikan yang mungkin serata tinggi mungkin dia akan melihat itu. Tapi kalau kebanyakan kita Indonesia kan nggak terlalu yang itu yang dilirik. Jadi pada saat memilih mereka mungkin banyak faktor ya Indonesia sekarang itu. Program kerja mungkin mereka pertimbangkan, tapi juga apa sih gimmick mereka, apa yang mereka udah lakukan, bagaimana mereka berkampanye, bagaimana mereka saat debat, itu dipertimbangkan semua sama mereka. Jadi janji mungkin mereka lihat, tapi nggak terlalu sebagai sesuatu yang mempertimbangkan mereka untuk memilih. Iya, artinya memang masyarakat juga punya pilihan ya dengan janji-janji yang sudah ditawarkan. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam tema yang sama. Kali ini membahas bagaimana janji politik paslon. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.